terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan, dan semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas kesempatan menyampaikan uraian singkat isi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan ekosistem hutan hujan tropis, dataran rendah hingga dataran tinggi, dan ekosistem mangrove yang di dalamnya termasuk Kesatuan Hidrologis Gambut. Provinsi termuda di Indonesia yang pada tanggal 25 Oktober 2022 ini telah genap berusia 10 tahun, memiliki luas wilayah 7,5 juta hektar dengan lebih dari 75% atau lebih kurang 6 juta hektar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Ekosistem alam daratan berupa hutan hujan tropis masih terjaga dengan baik. Hingga saat ini di Kalimantan Utara, salah satunya adalah Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1.271.696,56 hektar yang merupakan kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan bahkan di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2007 dibentuklah Heart of Borneo, yaitu suatu program yang merupakan komitmen 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hutan hujan yang masih tersisa di jantung Kalimantan dengan luas keseluruhan 23,16 juta hektar. Dari keseluruhan luas HOB ini, 72% berada di Indonesia, dan dari total luas HOB di Indonesia ini sebesar 30,9% atau 5.197.075,95 hektar berada di Provinsi Kalimantan Utara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berdasarkan analisis terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 yang telah disusun, di mana isu strategis berkaitan dengan lingkungan hidup diangkat adalah optimalisasi tata kelola lingkungan berdasarkan isu strategis RPJMD Kalimantan Utara tersebut. Tim penyusun DIKPLHD Provinsi Kalimantan Utara menetapkan beberapa isu strategis yang menjadi bagian dari isu strategis RPJMD di atas, dan saat ini memerlukan prioritas penanganan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu ke-1, degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan; kedua, pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan tidak ramah lingkungan; yang ketiga, pemanfaatan sumber daya belum optimal untuk kesejahteraan masyarakat; yang keempat, permasalahan di perbatasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran untuk menentukan status kondisi lingkungan hidup dan menjadi penentu arah pengelolaan pencemaran atau kerusakan yang terjadi. IKLH juga adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indeks kualitas lingkungan hidup pada dasarnya memiliki 2 fungsi utama, yaitu 1, mendukung pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan; yang kedua, mempermudah komunikasi dengan publik. Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 yaitu 80,85, yang berarti
status lingkungan hidup Kaltara berada dalam kondisi baik. Apabila dicermati nilai indeks per kategori, maka indeks kualitas lahan dan kualitas udara dapat menyamarkan indeks kualitas air yang sangat kecil di Kaltara. Indeks kualitas lahan di Kaltara masih sangat baik, mengingat sebagai provinsi baru yang belum mengalami banyak pembukaan lahan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana menjaga kelestarian hutan dengan tetap memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas pengabdian demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang, Esa M. Hum, Kaltara di hati.